Pak Joko. Selamat siang. Selamat ketemu lagi. Iya, ini tadi saya sudah membaca WA dari Pak Joko ya Pak, bahwa Pak Joko akan melakukan proses coaching bersama rekan Bapak. Siapa Pak rekan yang akan nanti dengan coaching? Pak Abdul. Oh, dengan Pak Abdul. Ya, jadi nanti Bapak akan melakukan proses coaching bersama Pak Abdul. Namun dalam proses coaching ini nanti saya akan melakukan observasi. Saya akan mengamati Bapak dalam melakukan proses coaching. Apa tujuannya? Supaya nanti kita mengetahui Pak, bagaimana kompetensi coaching yang sudah Bapak miliki, apa yang sudah Bapak capai, dan apa yang masih perlu Bapak tingkatkan. Ini ya Pak ya, terkait rubrik coaching, ini nanti ada beberapa indikator penilaian dalam percakapan coaching ya Pak ya. Nah ini Pak, dari kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan saat melakukan proses coaching dengan Pak Abdul nanti Pak? Jadi saya tuh ingin mengembangkan terkait dengan kompetensi coaching saya itu adalah yang present, jadi kehadiran penuh, karena memang saya kira itu hal mendasar yang harus kita lakukan. Karena kalau tanpa kehadiran yang penuh, saya kira kita tidak bisa memberikan suatu proses diskusi yang seperti yang kita harapkan. Luar biasa sekali bahwa memang ada 3 kompetensi ya Pak ya dalam coaching. Yang pertama yakni presence atau kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Pada kesempatan coaching kali ini Bapak ingin diobservasi terkait kehadiran penuh atau present dalam melakukan coaching bersama si coaching. Ya. Kemudian Pak, indikator apa yang ingin Bapak capai dari kompetensi ini Pak? Jadi yang ingin saya capai dari pelaksanaan coaching saya hari ini, bertemu dengan coaching saya, itu adalah nanti saya bisa membantu mereka, teman sejawat saya, menggali potensi yang ada di dalam rangka menyelesaikan problem-problem yang ada di proses pembelajaran yang dilakukan teman sejawat saya. Itu tujuan saya, dapat memberikan suatu masukan yang berbobot yang bisa dilaksanakan secara maksimal. Ya, jadi ini Pak, tadi ya Pak ya, jadi tujuannya memang Bapak ingin membantu memberikan masukan terkait permasalahan yang sedang dihadapi oleh si coaching nanti. Nah tadi untuk kompetensinya adalah kehadiran penuh atau presence. Nah ini Pak, indikator apa nanti yang bisa dikatakan Bapak itu bisa hadir sepenuhnya? Kira-kira indikatornya apa Pak? Jadi ketika saya itu hadir penuh, itu berarti satu, saya bisa menyerap apa yang permasalahan yang sesungguhnya terjadi secara lengkap, secara baik, sehingga nanti saya pun dalam memberikan umpan balik, respon, masukan juga sesuai dengan konteks yang ada. Ya, berarti indikator yang pertama nanti yang akan saya amati, Bapak akan menyerap secara sepenuhnya apa yang disampaikan si coaching. Kemudian adakah indikator lain Pak? Yang lainnya saya mencoba untuk bisa mengoptimalkan apa yang ada potensi yang ada pada si coaching tadi. Jadi potensinya apa, kemudian apa yang bisa dikembangkan dari proses ini. Jadi dari beliaunya. Jadi sudah ada 2 indikator ya Pak ya. Indikator yang kedua, Bapak akan mengoptimalkan potensi yang ada pada diri si coaching dari memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memancing dan mengarahkan ke solusi alternatif ya Pak ya. Kemudian adakah indikator yang ketiga Pak? Yang ketiga yang jelas mencoba untuk bersama-sama fokus pada permasalahan. Jadi dengan adanya fokus bersama pada satu titik ini, maka insya Allah kita akan ketemu solusi yang kita harapkan bersama dalam rangka
memperbaiki proses pembelajaran, pendidikan ataupun yang lainnya di sekolah. Iya. Saya rasa pemilihan indikator ketiga ini tepat ya Pak ya, bahwa kita memang bisa dikatakan hadir secara sepenuhnya itu ditandai dengan kita fokus dalam melakukan sesuatu ya Pak ya. Kemudian ya, indikator yang keempat Pak. Yang keempat nanti saya akan mencoba untuk selalu merespon salah satunya dengan ikut sertanya saya semua pekerja yang ada pada saya berangkat tangan, mengaku, kemudian menatap dengan penuh istilahnya perhatian itu. Jadi pokoknya sepenuh hati, sepenuh jiwa dan raga saya tentu bisa menanggapi apa yang akan disampaikan oleh Pak. Ya, ini berarti sudah ada 4 indikator ya Pak ya. Indikator yang keempat yakni secara fisik Bapak juga akan terlibat secara sepenuhnya dengan ditandai Bapak mungkin akan memusatkan perhatian kepada si coaching, menganggukkan kepala, menggerakkan tangan Bapak. Nah ini dari apa masih ada yang perlu ditambahi Pak? Atau sudah cukup dari 4 indikator ini? Saya kira cukup. Yang penting saya tadi totalitas dalam memberikan suatu tanggapan dan istilahnya proses diskusi. Iya, luar biasa. Saya klarifikasi ya Pak ya, sedikit saya ulas kembali bahwa nanti Pak Joko akan melakukan coaching bersama Pak Abdul. Kemudian terkait kompetensi coaching yang ingin saya observasi lebih spesifik yakni presence atau kehadiran penuh. Kemudian tadi sesuai dengan apa yang sudah Pak Joko sampaikan bahwa akan ada 4 indikator yang akan saya amati supaya dapat menunjukkan kompetensi presence ini tadi sudah nampak pada diri Pak Joko. Yang pertama nanti tentang menyerap informasi secara lengkap. Yang kedua mengoptimalkan potensi dari diri si coaching. Yang ketiga Bapak akan fokus saat melakukan proses coaching. Dan yang keempat adalah Bapak menyertakan gerakan badan dengan ditandai menganggukkan kepala, kemudian gerakan tangan kepada si coaching. Ya. Nanti sekaligus ini saya mohon izin untuk ikut terlibat saat Bapak melaksanakan coaching. Nanti saya akan mengobservasi, akan mengamati apakah indikator-indikator ini sudah tercapai atau belum. Ya, selamat melaksanakan coaching Pak, semoga berjalan lancar. Assalamualaikum Pak Joko. Waalaikumsalam Bu Karyani, alhamdulillah sudah sampai di sekolah ini tadi pagi dan tadi mungkin sudah pasang barang-barang pelaksanaan ulangan umum ya. Iya Pak. Sehat-sehat ya Bu Karyani. Sehat Pak. Terima kasih ya Pak sudah menyempatkan waktunya untuk saya menceritakan. Jadi ini saya agak sedih Pak karena saya ada masalah dengan anak saya. Saya sebagai wali kelas. Jadi alhamdulillah Bu Karyati juga mau berbagi dengan saya karena saya pun juga pernah menjabat sebagai wali kelas. Jadi mungkin kita bisa sharing juga pengalaman. Tapi ya monggolah nanti yang penting Bu Karyati bisa menyampaikan apa-apa yang panjenengan rasakan. Ya, mungkin nanti sedikit banyak saya bisa membantu dari apa yang panjenengan rasakan dari proses menjadi utamanya ketika menjadi seorang wali kelas. Nah untuk tahun ini Pak ini kan sudah semester 1 ya Pak ya. Saya kemarin itu diberi amanah untuk saya menjadi wali kelas di kelas 12. Oke. Kemarin Pak baru saja itu ada
Jadi posisi anak tersebut kelas 12. Ya, kelas 12. Paling nekat panjenengan. Iya. Dan saat ini dia punya suatu keinginan untuk keluar ataupun berhenti sekolah. Dia secara apa ya? Anak sekolah sangat disayang sekali. Sudah kelas 12. Mengapa harus keluar? Nah ini mungkin Bu Daryati sudah pernah komunikasi, pernah ngobrol-ngobrol dengan temannya, dengan anak itu sendiri, bahkan mungkin dengan orang tuanya atau saudaranya kok bisa ya, ingin keluar itu problemnya itu apa Bu Daryati? Dan dengan tangkap kemarin saya sudah sempat ngobrol dengan anak tersebut, katanya dari obrolan itu saya menangkap jadi anak itu kenapa pengen keluar, katanya dia itu pengen kerja, dia pengen kerja gitu. Terus saya tanya nanti kenapa kok kamu kerja, terus saya kan juga ini baru maksudnya sebentar lagi kan sudah mau lulus, kenapa kan mau kerja sekarang, harus kerja kalau sudah lulus kan baru kerja. Ternyata anak itu menceritakan kalau ternyata selama ini uang sakunya itu masih kurang, ya uang sakunya masih kurang, ya. Terus kalau misalkan dia nanti itu ke sekolah itu kadang itu kan naik anggota ya Pak, naik angkot, tapi kadang itu dia bareng sama teman, jadi dia itu tidak mempunyai alat transportasi sendiri, ya. Jadi anak itu merasa oh ya uang saku saja saya kurang, kalau misalkan dia nanti tidak bareng sama teman, dia kan harus naik anggota, itu kan dia membutuhkan biaya lagi. Jadi anak itu kan sudah saya sudah ngobrol itu dari masalah itu, dia sudah mengutarakan semua alasannya kenapa dia akan keluar. Tapi untuk dengan orang tuanya itu saya belum. Terus mungkin sedikit informasi juga. Ini laki-laki apa perempuan ya? perempuan. Perempuan ya. Iya. Jadi dia kesimpulannya itu mau bekerja karena uangnya untuk transportasi dan sebagainya itu kurang. Iya. Apalagi nanti kalau pas tidak diambil temannya, ini semakin berat lagi ya gitu ya. Iya. Ya, oke Bu Daryati. Jadi masalah masa sekolah itu kan juga kadang juga dialami oleh anak-anak yang lain. Bahkan pengalaman saya beberapa waktu yang lalu juga mengalami kendala itu, sering tidak masuk, sering bolosnya itu ya karena situasi dan kondisi ini juga menjadi masalah. Oke Bu Daryati, jadi kalau dari kelasnya penjenengan berarti yang langkah-langkah penjenengan kira-kira apa yang sudah dengan lakukan selama mengatasi masalah ini, mendeteksi terus langkah penjenengan yang sudah dengan lakukan itu kira-kira apa nanti bisa kita sarankan Pak? Tadi yang sudah saya lakukan yang kan saya sudah mendiskusikan dengan anak ini, jadi saya sudah menanyakan apa penyebab dia mau keluar itu, dan nanti itu ternyata anak tambah satu lagi Pak alasannya itu kemarin saya masih ingat, anak itu ternyata itu korban pembunuhan, jadi bapak ibunya itu sudah cerai, jadi sekarang saat ini itu dia tinggal dengan neneknya. Sementara selama ini bapaknya itu sudah menikah lagi, ibunya juga sudah, dan bapak ibunya itu sekarang itu tinggalnya itu jauh Pak, jadi di luar kota. Bapaknya juga sudah menikah, ibunya juga sudah menikah. Sama-sama jauh. Jadi di luar kota semua. Nah saat ini anak itu tinggal dengan neneknya, dan neneknya itu sudah tua Pak, neneknya itu sudah tidak bisa bekerja lagi. Nah saya tanya kenapa, maksudnya selama ini siapa yang memberikan uang saku? Ternyata ada itu sebagian itu dari bapaknya, terus sebagian itu ternyata ada kakaknya juga. Kakaknya itu belum menikah tapi sudah bekerja, tapi kan bekerjanya juga hanya, maksudnya gajinya itu katanya itu juga nggak seberapa lama, ya nggak cukup untuk kebutuhan sehari-hari untuk nenek dia sama kakaknya itu sendiri. Nah kemarin yang setelah saya ketemu dengan nenek kan sudah saya nasihati seperti itu. Nah nanti rencana saya selanjutnya itu saya pengen membicarakan ini dengan guru BK-nya dulu Pak. Jadi nanti saya akan melalui dulu guru BK yang mengajar di kelas tersebut.
kemudian dari rencana guru karya ini saya kira perlu juga saya respon memang setelah Madinah Selangor ini kan orang tua yang kedua gitu. Orang tua di sekolah mungkin dia bisa terbuka, dan setelah itu nanti kita mencoba untuk membawa masalah ini kepada pimpinan melalui GPB nanti bagaimana penyelesaiannya. Namun mungkin secara prinsip kita sepakat ya untuk anak itu tetap kita pertahankan sampai dia nanti lulus. Itu memang suatu komitmen harus kita jaga. Nah, jadi makanya nanti kita dengan BB dan dari BB nanti panggilan orang tua yang nah, nanti bila mana orang tua ini terpaksa nanti tidak datang, nanti kita sudah menyiapkan alternatif bagaimana nanti kalau orang tuanya tidak datang, karena kadang-kadang itu kalau dia sudah punya urusan yang lain itu juga tidak mau datang. Karena apa? Paling ini kadang-kadang seperti itu, nanti harus kita siapkan plan yang kedua. Nah, itu mungkin planning kita panjangkan ya. Jadi satu adalah langkah dengan BP dan yang kedua memanggil orang tua. Nanti kira-kira kapan juga ini kita panjangkan tindak lanjuti supaya nanti bisa permasalahan ini juga bisa kita atasi bersama-sama. Ya, menurut saya untuk apa ya Pak, karena ini masalah ini begitu penting ya Pak, penting untuk karena nanti saya takutnya itu kalau misalkan ini masalah ini nanti saya lama-lama nanti anak malah tidak masuk Pak, tidak masuk gitu loh. Ya nanti secepatnya mungkin nanti ini nanti setelah saya berbincang dengan Pak Joko nanti saya langsung akan bertemu dengan BPK ya Pak. Nanti BPK dia membuatkan surat panggilan untuk orang tua atau ya. Jadi nanti mungkin bisa kita buat kesimpulan bareng-bareng ya. Satu nanti untuk perencanaannya nanti bertemu dengan BPK. Kemudian akan tidak lanjuti dengan orang tua wali panggilan. Kemudian kita kerjasama kita untuk kolaborasi kita dengan BPK dan juga mungkin beberapa teman guru, kalau saya menyarankan teman guru yang mungkin punya lingkungan yang dekat dengan dia, mungkin bisa kita ajak kolaborasi, kemudian memanggil orang tua, dan terakhir nanti waktunya nanti guru karya punya suatu target ini secepatnya, karena hari ke hari kalau semakin tidak masuk maka semakin tertinggal. Kan begitu ya Bu ya. Dalam pandangan saya. Belakang mungkin begitu bukan ya. Masih ada belajar. Menurut saya ini Pak, ini tadi pemikiran saya sambil mungkin tadi Pak. Jadi kan solusi yang pertama, sementara saya itu kan yang pertama saya akan ya mungkin nanti berkoordinasi dengan BK, setelah itu membuat surat panggilan untuk orang tua atau wali. Ya, betul. Tapi tadi saya terpikirkan juga mungkin solusi yang kedua nanti di saat mereka misalkan nanti walinya atau orang tua itu datang ke sekolah ternyata tidak ada kesempatan. Jadi kan anak pasal itu kan anak itu kebutuhan satu ya Pak. Mungkin misalkan nanti walinya atau orang tuanya itu kok tidak bisa, bukan tidak bisa, tapi tidak bisa menyatakan Pak. Sepakat maksudnya, oh berarti anak ini nanti harus saku seperti ini Pak. Misalkan itu nanti tidak sepakat seperti itu, mungkin nanti saya juga berpikir gini Pak. Mungkin nanti saya dengan teman-teman guru, mungkin saya nanti bisa menghimpun dengan teman-teman tenaga kerja gitu. Siapa tahu mereka nanti bisa menjadi orang tua asuh. Oh, itu luar biasa. Nah, itu nanti kan kita bisa dari beberapa teman nanti kita bisa mengumpulkan uang untuk menjadi orang tua asuh mereka. Atau misalkan mungkin ada nanti misalkan ada murid yang lain bisa juga kita kenalkan nanti seperti itu. Jadi menurut saya itu kan bisa menjadi pembelajaran yang berguna untuk kita sebagai guru. Nanti kesadaran sosialnya akan semakin meningkat. Jadi itu nanti itu yang baru saja kepikiran tadi Pak. Jadi solusinya menurut saya nanti kan bisa saya katakan ada dua. Yang pertama tadi kolaborasi dengan orang tua, terus dengan BK. Atau kalau misalnya itu nanti tidak ada kesepakatan, nanti kita akan membuat yang namanya adalah orang tua asuh. Nanti kita akan
seperti itu untuk menjadi orang tua asuh. Tapi kalau saya, insya Allah saya siap Pak, insya Allah. Maksudnya untuk anak tersebut biar dia itu bisa lulus. Ya, jadi luar biasa sekali ini bukan yang jadi selain secara normatif kita panggil orang tua, kemudian ibu kita ajak kerjasama, dan teman-teman yang dekat dengan rumahnya. Ini yang ide yang luar biasa adalah ketika kita mau untuk berbagi dengan menjadi orang tua asuh. Nanti luar biasa sekali. Saya sebagai salah satu warga sekolah ini sangat apresiasi, sangat mendukung. Nanti mengolah nanti Bu Karyati kita bisa bareng-bareng untuk memulai ini ya. Kira-kira dalam waktu yang secepatnya, dan mungkin Bu Karyati bisa menjadi pionir dalam rangka untuk menyelesaikan masalah-masalah anak-anak yang benar-benar mereka dalam posisi yang sulit untuk bisa melanjutkan sekolah. Gitu ya Bu Karyati. Ya, jadi saya berharap maksudnya dengan kasus ini, dengan satu kasus ini Pak ya, mungkin ke belakang itu biar tidak ada kasus-kasus seperti yang sama ya. Jadi mungkin kita bisa mengantisipasi lah, misalkan anak ini ternyata yatim piatu, ini ternyata korban berkaitan itu, jadi nanti langsung kita pantau terus ya Pak. Jadi kita langsung memantau terus anak tersebut biar mereka itu tetap nyaman di sekolah. Misalkan mereka dengan walinya lah, misalnya nanti kita bisa komunikasi dulu dengan sesama wali, kita komunikasi, mungkin ada anak yang bermasalah seperti itu, langsung saja kita tangani di situ tanpa memperpanjang lagi. Jadi nanti setiap anak itu akan merasa ternyata perhatian dari sekolah ini besar. Jadi menurut saya kalau ada hal seperti itu di sekolah itu akan mendapatkan apa ya Pak? Maksudnya nilai yang baik ya. Jadi itu akan berdampak juga pada penerimaan siswa baru. Menurut saya akan banyak yang mendapatkan di situ. Jadi luar biasanya di situ jadi peran sekolah, peran warga sekolah, peran Bapak Ibu guru untuk starting point yang saya catat menjadi orang tua asuh. Moga Bu Karyati nanti kita bareng-bareng panjang sekali pionirnya untuk memulai ini dalam rangka meningkatkan jiwa-jiwa kemanusiaan pada saudara-saudara kita, pada anak-anak kita yang kita terima. Saya kira itu luar biasa. Ya Pak, mudah-mudahan bisa terlaksana ya Pak. Kita tidak lanjut bareng-bareng, saya siap untuk support mendukung dengan segala upaya saya. Ya Pak, mudah-mudahan ya Pak, mohon doanya, mudah-mudahan nanti ini bisa terjun, misalkan nanti ada orang tua yang tidak bisa menyanggupi itu, kita bisa langsung action saja Pak. Itu ya Bu Karyati. Saya kira kok sudah mengerucut pada suatu langkah, nanti mari bersama-sama kita laksanakan. Bu Karyati sebagai pionirnya, sebagai orang yang berada di depan, mari bersama-sama mengajak teman-teman kita untuk berkolaborasi dalam rangka menyelesaikan masalah ini. Insya Allah nanti yang Maha Kuasa yang akan. Terima kasih Pak. Terima kasih ya Pak, ini Bapak sudah meluangkan waktu untuk tempat saya juga dengan saya berjuang seperti ini. Saya cerita dengan Pak Joko, alhamdulillah saya merasa lega Pak sekarang. Berarti masalah saya sekarang sudah ada titik terang. Mudah-mudahan nanti masalah ini cepat selesai dan anak itu akan tetap belajar di sekolah. Terima kasih Pak Joko sudah memberikan wawasan saya sehingga saya terbuka pikirannya untuk mendapatkan solusi. Paling tidak saya memberikan penguatan terhadap apa yang Pak Jangan pikirkan dari solusi-solusi dari masalah ini. Terima kasih Bu Karyati, selamat bertugas kembali. Terima kasih. Terima kasih sekali ya Pak. Siap. Halo Pak Joko, selamat siang. Selamat siang Bu Ida. Ya, jumpa lagi ya Pak ya. Ya, luar biasa Pak Joko hari ini sudah melaksanakan proses coaching dengan Ibu Karyati tadi. Dan alhamdulillah bagaimana tadi Pak proses coachingnya? Berjalan dengan baik Bu. Jadi dari Bu Karyati sebenarnya kan ada dua teman yang mau berdiskusi dengan saya, dua coach, namun yang hari ini sudah fit itu tadi Bu Karyati ketemu saya. Pak Abdul mungkin menyusul di lain waktu. Di beliau Karyati sudah menyampaikan permasalahan-permasalahan yang beliau hadapi terkait dengan siswa yang mau DO atau keluar. Dan alhamdulillah tadi sudah ketemu
bareng solusinya yang luar biasa dari beliau. Jadi saya hanya menguatkan saja apa yang dipikirkan beliau. Iya, jadi memang tadi di percakapan pra-supervisi tadi memang Pak Joko menyampaikan bahwa Bapak Abdullah yang akan Bapak coaching. Namun karena Bapak Abdul sedang ada sedikit kepentingan atau mungkin kurang fit, beliau hari ini belum bisa melakukan coaching dengan Bapak. Namun ternyata ada satu rekan yang berkenan untuk melakukan coach karena memang ada permasalahan yang memang urgent dan harus segera disikapi. Nonton ya Pak. Ya, kita kembali ke percakapan kita di pra-supervisi tadi ya Pak ya. Bahwa tadi kita sepakati saya akan mengobservasi Bapak ketika melaksanakan coaching, khususnya kompetensi yang lebih spesifik saya observasi yakni kompetensi presence atau kehadiran penuh. Sesuai dengan yang Bapak sampaikan tadi, ada 4 indikator. Ya, indikator yang pertama menyerap secara lengkap, kemudian mengoptimalkan potensi, fokus dan body language-nya. Menurut Bapak, dari setelah melaksanakan coaching dengan Ibu Karyati tadi, apakah keempat indikator ini sudah tercapai, Pak? Alhamdulillah menurut kami sudah tercapai. Jadi yang utama kan saya hadir penuh, full saya mendengarkan cerita beliau, dia merespon dan sebagainya, full tanpa saya ada kegiatan lainnya kecuali menulis apa yang disampaikan dari sebagai ada ingatan. Dia fokus, saya jelas fokus sekali pada apa yang disampaikan. Kemudian gestur tubuh saya selalu, karena memang itu karakter sudah mencapai 4 indikator. Dan yang satunya adalah itu tadi Pak, mengoptimalkan potensi yang ada. Jadi tadi ada ide yang luar biasa untuk bisa menghimpun teman-teman guru karyawan untuk bisa menjadi semacam orang tua asuh terhadap anak yang mengalami kendala pembiayaan. Ya, jadi menurut Pak Joko pribadi dari keempat indikator tadi sudah tercapai ya Pak ya? Nah, ini saya sampaikan untuk catatan hasil observasi dari pengamatan yang sudah saya lakukan tadi ya Pak ya. Kalau menurut hasil catatan observasi saya terhadap Bapak tadi saat melakukan proses coaching, memang benar Pak, Bapak sudah menyerap lengkap semua informasi yang disampaikan oleh si coach. Bahkan Bapak sudah melakukan mereview apa yang disampaikan si coach. Kemudian indikator yang kedua, Bapak juga sudah mencapai mengoptimalkan potensi yang ada dengan memberikan pertanyaan berbobot. Kemudian dari indikator ketiga, Bapak juga sudah fokus dalam melaksanakan coaching tadi dengan ditandai Bapak tidak melakukan aktivitas lain ya Pak ya. Contohnya makan, minum, bermain HP dan lain sebagainya ya Pak. Artinya Pak Joko sudah bisa fokus nih. Kemudian yang keempat adalah gestur tubuh atau body language-nya. Tepat sekali Pak Joko tadi juga sudah memberikan penekanan dari aspek gestur tubuhnya, menganggukkan kepala, menggerakkan tangan Bapak supaya lebih meyakinkan si coach bahwa Bapak benar-benar presence, hadir secara penuh seperti itu. Bahkan nih Pak, menurut saya pribadi ada kompetensi yang sudah terlaksana dengan baik nih dari Pak Joko. Menurut saya tadi yang memberikan pertanyaan yang berbobot. Tadi di awal saya perhatikan ya Pak, saat Bapak coaching itu kan Bu Karyati baru memiliki beberapa ide. Namun berkat Bapak bisa mengarahkan si coach dengan pertanyaan berbobot, si coach ini tadi dapat menyampaikan ide baru yang spontan. Yang tadi ya Pak ya, yang menjadi orang tua asuh itu kan ide tambahan. Nah itu berkat Pak Joko sudah memiliki kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah dari proses coaching ini tadi menurut saya juga sudah sesuai dengan alur Tirta Bapak. Ini sudah bagus, semoga kedepannya lebih bagus lagi saat Bapak melakukan coaching kepada rekan-rekannya. Nah ini Pak, terkait dari beberapa progres yang sudah Bapak capai hari ini, mungkin masihkah ada kompetensi yang ingin Bapak tingkatkan untuk coaching berikutnya? Untuk terkait dengan yang di depan, ke depan yang mau saya kembangkan kan ini terkait dengan kehadiran penuh, saya kira sudah ya. Sudah bagus. Nanti bagaimana kita bisa mendengarkan aktif, perlu kita kembangkan di lain waktu untuk melaksanakan proses
coaching dengan fokus pada mendengarkan arti. Oh, iya. Jadi nanti pada proses coaching berikutnya Pak Joko ingin mengembangkan kompetensi khususnya pada poin mendengarkan arti. Sedikit saya ulas ya Pak ya. Jadi nanti supaya Bapak dapat memiliki kompetensi mendengarkan arti itu ada, bisa kita buat akronim RASA. Sudah pernah mendengar pastinya Pak ya? Ya. Yang pertama adalah receive. Receive itu menerima ucapan yang ada tanpa judgement kepada si coach Pak. Kemudian setelah receive kita ada ask atau pertanyaan untuk memperdalam informasi. Ya. Nah, kemudian yang S-nya itu sumaris atau merangkum. Jadi Bapak sebagai coach ya itu harus dapat merangkum apa yang disampaikan si coaching. Nah, ini kata kuncinya itu adalah kata jadi. Nah, misal coaching menyampaikan apa, Bapak tekan jadi. Nah, seperti itu ya Pak ya. Supaya ada penekanan bahwa Bapak itu sudah mendengarkan secara aktif. Dan yang terakhir itu adalah appreciate ya. Itu bisa Pak dengan kata-kata seperti itu. Tadi sebenarnya Bapak juga sudah bagus, sudah melakukan oke. Terus dapat juga Bapak menganggukkan kepala. Nah, itu sebenarnya tadi juga sudah Bapak lakukan. Rasa itu salah satu poin dari rasa. Iya, nanti bisa dikembangkan lagi ya Pak ya. Kedepannya mungkin kompetensinya supaya dapat tercapai secara sepenuhnya. Nanti silakan Bapak bisa lebih sering melakukan coaching dengan rekan-rekan sejawat. Selain dapat membantu rekan sejawat menyelesaikan masalah yang dihadapi, Bapak juga dapat meningkatkan kompetensi coaching pada dalam diri Bapak. Semoga percakapan kita pada hari ini membawa manfaat Pak. Selamat melanjutkan tugas berikutnya. Mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan Pak. Sama-sama. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktik coaching yang telah kami laksanakan. Mari wujudkan perubahan. Tergerak, bergerak, menggerakkan.